3. Apa kira-kira yang diwariskan Paulus kepada teman Kristen ini? Kalau Adam dituduh mewariskan dosa, hanya satu pelanggaran yang menyebabkan manusia beradab. Hari ini Paulus mewariskan apa kepada teman Kristen dengan mengatakan Nabi Tuhan yang datang kepada Bani Israel mati dalam keadaan terkutuk. Apa yang diwariskan kemudian Adam kepada Paulus kepada teman-teman Kristen? Silakan. Saya sedikit aja mengenai dosa adat yang satu biji itu. Dosa, masya Allah. Silakan. Ya, maksudnya dosa yang dilakukan Adam itu pengertiannya adalah hustereo atau hamartia, tidak mencapai tujuan. Adam diperintah untuk sampai ke Bogor, dia nyangkutnya di Depok. Itu maksudnya dosa yang satu biji itu begitu. Jadi kualitasnya itu tidak seperti yang diharapkan. Jadi suatu kualitas sebenarnya kehidupan Adam tidak mencapai kualitas itu, Bang Zuma. Tapi maaf nih Bang Zuma dan Mbak Rama, teman-teman, saya harus siap-siap berangkat kerja. Oke, baik. Silakan Bang Suki. Saya turun Mbak ya. Saya turun Bang Zuma. Iya, silakan. Terima kasih. Nanti lain kesempatan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya hak jawab, mohon izin teman-teman. Jadi kalau saudara kita tadi mengatakan tujuan tidak tercapai, Anda keliru. Anda harus memperbaiki pola pikir. Justru dengan Adam, sabar Bung, sabar. Habis ini Anda. Justru karena keadaan yang terjadi yang diceritakan di Gan Eden, tujuan itu tercapai. 1. Berfirmanlah Tuhan. Apa kata Tuhan di situ? Apa kata Tuhan? Na'ase Adam basal menu kit mutenu. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kami menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kami, supaya Adam manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang meratap di bumi. Justru dengan Adam makan buah pengetahuan, Adam menjadi pemimpin di bumi. Adam berkuasa terhadap ikan di laut, Adam berkuasa terhadap burung di udara, Adam berkuasa terhadap segala binatang yang melata di atas muka bumi. Subhanallah. Jadi apa yang tidak tercapai? Semuanya tercapai. Baiklah kami akan menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan kami, lalu supaya dia berkuasa di atas dunia, di atas bumi. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, bagaimana bisa berkuasa, coy? Dia tidak tahu baik dan buruk. Yang ada dia yang dipelonco sama ayam. Dia yang dipelonco sama ayam. Dia yang dipelonco sama kucing. Kucing yang kasih makan nanti Adam. Kalau Adam tidak tahu baik dan buruk. Justru karena kejadian itu Al-Quran mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Quran mengurai dengan indahnya. Jadi coba nanti saudara Suki pola pikirnya itu diubah lagi, diatur secara sistematika, logika berpikir, kerangka berpikirnya disusun layaknya manusia. Jangan seperti makhluk yang punya jasad tapi akal tidak berfungsi. Demikian, silakan. Silakan Bang Yusar. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bang Yusar. Kristen apa Muslim Bang? Bang Yusar. Aduh, mute ya. Masih kemut. Halo? Kristen Ya. apa Muslim? Kristen. Oke, silakan ditanggapi Gurunda, silakan. Boleh nggak nanya sama Pak Juma? Silakan Bang, silakan. Pak Juma agama apa? Gimana? Pak Juma agama apa? Saya Muslim. Muslim. Ya. Apa kapasitas Pak Juma menerangkan Alkitab? Kapasitas saya sebagai penyeru kepada jalan kebenaran. Oh, Iya, saya penginjil Bang. Saya penginjil jalanan. penginjil.
Yes. Tapi Anda itu agama Muslim. Saya Muslim, layaknya Yesus juga Muslim. Oh. Kalau Bapak seorang Muslim, Iya. ajarkanlah Quran. Ini saya lagi mengajarkan Al-Quran dari tadi. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatim fataba alaih. Iya, gimana? Halo, selamat pagi. Mau menyapa dulu. Kapasitas Anda tidak ada dari Tuhan. Oh, Ya? Apa ini orang? nggak ada dari Tuhan. Maksudnya gimana, Bang? Gimana maksudnya? Kalau Anda sudah beragama Muslim, Iya. ajarkan ajaran Al-Quran sesuai dengan kitab Ini Anda. ajaran Al-Quran. Ini ajaran Al-Quran yang saya ajarkan. Nabi kami Adam alaihissalam oleh agama yang berasal dari Romawi dituduh sebagai mewariskan dosa. Tugas saya sebagai Muslim pengikut Yesus menyampaikan yang sebenarnya. Itu loh. Betul tuh bang, betul tuh bang. Nah, coba baca di Al-Quran. Ada nggak ditulis di situ Enggak. Yesus? Yang herannya apa yang ditutup-tutupin? Kok protesnya ke Bang Juma gitu? Bang Juma kan membuka mata. Pak Juma, Iya, gimana Bang User? Anda ada nggak ditulis di situ Yesus? Sebenarnya gini, nama Yesus itu adalah nama palsu. Itu bukan nama seorang nabi yang datang kepada Bani Israel. Tidak ada nabi, sabar Bang, sabar. Anda kan bertanya, jadi saya jawab. Tidak ada nabi yang datang kepada Bani Israel bernama orang Yunani, nggak ada. Nama Yesus kalau dipaksakan seorang nabi yang mengajarkan Injil kepada Bani Israel itu adalah Isa dalam bahasa Aramaik. Yesua dalam bahasa Ibrani, Isa dalam bahasa Arab. 3 bahasa serumpun Anda tidak boleh ganggu gugat, karena itu adalah bahasa yang digunakan oleh keturunan Nabi Abraham alaihi salam. Sementara Kristen ini adalah agama yang tidak jelas asal usulnya, selain daripada agama yang berdiri di Antioquia, pusat pengajaran ajaran kepercayaan terhadap roh-roh. Silakan. Orang yang mengajarkan Alkitab, firman Allah, Oh, itu bukan adalah firman Allah itu. Anda salah. Anda salah, itu bukan firman Allah. Tolong dulu. kalau Anda Ya, silakan Mbak Aurelia. Bang Juma, selamat siang. Siang Mbak Aurel. Aku mau agama Kristen. Diam dulu Anda. Aku boleh menanyakan soal isi Al-Quran yang dimana kalau salah tolong dikoreksi ya. Yang bab 89 ayat 21 dan 22. Maksudnya apa ini? Yang itu benar atau Gimana? nggak? Maksudnya Quran, isi Quran Iya. bab 89 ayat 21 22. Al-Quran 89. Ayat 21. Nggak tahu apa saya makanya Maksudnya itu nggak tolong ngerti kita dikoreksi. Mbak. Itu Kalau tolong dikoreksi maksudnya yang berbunyi tidak. Surat 89 maksudnya. Iya benar Mak. Oh, surah Al-Fajr mungkin ya. Al-Fajr ya. Bab ya surat 89 ayat 21 22. Nih kalau salah tolong dikoreksi. Iya, Tidak. gimana bunyinya di Yang sana, bunyinya Mbak? misalnya kalau salah tolong dikoreksi ya. Tidak, apabila bumi sudah diratakan ya kan terus dan dihancurkan, dan tidak apabila gitulah pokoknya yang ayat 22 dan Iya. Tuhanmu sudah datang dan para malaikat baris berbaris gitulah ya yang ayatnya itu. Jadi Iya. ini dipertanyakan siapa yang akan datang pada hari terakhir itu yang diisi 89 itu. Dalam isi Al-Qur'an itu siapa? Oh, ini bukan di bumi lagi. Ini sudah di alam kekal, Ibu. Wajah Rabbukal, iya, wal malaiku saffan saffa. Jadi Tuhan datang dan malaikat-malaikat berbaris. Ini berbicara di padang mahsyar, bukan berbicara di bumi. Lalu Gitu. surat ayat Al-Baqarah bab 2 ayat 210 yang bunyinya apakah mereka menantikan Allah datang kepada mereka dalam lindungan bersama malaikat untuk memutuskan perkara itu. Jadi yang saya tanya dalam isi Al-Quran itu siapa yang Tuhan yang datang yang turun dengan para malaikat itu? Ya, yang dimaksud di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya, itu sama, itu berbicara hari kiamat juga. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi zulalin minal gamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Ini berbicara mengenai padang mahsyar, sama yang tadi, bukan di bumi.
Oh, iya. Yes. Maksud aku begini loh, Bang. Iya, Juma. gimana? Maksud Yes. aku, kan Iya, ini kan isi dari Quran itu adalah firman Allah katanya kan, benar? Iya, betul, Benar. betul. Yang dititipkan, maksudnya yang diinginkan kepada Nabi Iya. Muhammad, betul kan? Lalu ini kan bunyinya ini kan, apakah mereka menantikan Allah datang kepada mereka? Berarti kan mereka menantikan kan Allah kepada mereka dalam perlindungan bersama malaikat untuk memutuskan perkara itu. Maksudnya kita kaitkan dalam, kalau kita kaitkan dalam Matius 16 dan 20 ayat 27 itu, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat. Malaikatnya. Kapan? Kenapa? Dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi maksudnya Oh iya. itu siapakah yang dinantikan dalam ayat Quran itu, siapa gitu loh. Yang Oke, baik. mereka menantikan Allah Baik. gitu. Iya. Jadi gimana? Iya, Gimana, maksudnya Bu? gitu loh. Maksudnya mereka itu menantikan Allah kan? Jadi gini, Ibu, Allah kan, mereka itu menantikan. saya boleh bicara atau Ibu aja yang berkhutbah ini? Kami diam. Enggak, Berikan maksudnya kesempatan itu yang dulu, saya Bu tanyakan. Ruda. Ibu kan bertanya saya atau Ibu mau menjelaskan di sini Iya, atau iya, gimana? maksudnya kaitkannya itu Ya gimana? udah jelaskanlah. Kayak Ya udah Ibu jelaskanlah. Bang Juma lah yang menjelaskan. Oh, kira ini Ibu yang mau menjelaskan. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan wa ilallahi turja'ul umur. Pada saat hari penghakiman yang menduduki hakim yang tertinggi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Adapun manusia, para nabi itu menjadi hakim, menjadi penentu, menjadi saksi terhadap umatnya masing-masing. Makanya dikatakan kepada Isa alaihissalam apa yang diterangkan oleh Allah. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas. Ini di hari penghakiman. Ini di hari penghakiman. Seorang Ya, tolong hari di mute. penghakiman. Iya, Tolong benar. di mute dulu, di mute yang lain. Ya, di hari penghakiman Isa, seorang nabi yang datang kepada Bani Israel, yang kemudian membawa hikmat Injil kepada mereka, ditanya oleh Allah, "Hei kamu Isa, Yesus, apakah kamu yang mengajarkan Aurel menyembah kepada dirimu selain aku?" Nabi Isa mengatakan, "Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada Aurel apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49. Lalu Anda coba lihat di Yohanes 12:42, Yesus datang bukan untuk menghakimi. Yesus datang menjadi saksi. Yang menjadi hakim adalah Allah. Apa buktinya? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kusampaikan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakim bagi mereka di akhir zaman. Bukan Yesus yang menjadi hakim, bukan. Jadi kalau menurut Bang Juma, siapa kan, kalau yang aku tahu menurut pengajaran Islam itu Nabi Isa yang memiliki hak untuk menghakimi gitu kan? Nabi kalau Nabi kan yang memiliki hak untuk menghakimi perbuatan setiap manusia itu kan? Kalau di agamanya Bang Juma gitu, itu kan yang dimuliakan itu adalah Nabi Isa, betul tidak? Yang diberikan betul. hak oleh Allah, di Allahnya Bang Juma untuk memberikan penghakiman untuk setiap perbuatan setiap manusia. Itu benar nggak? Kalau di ajarannya Bang Juma itu adalah Nabi Isa yang diberikan kemuliaan, benar nggak? Jadi Nabi Isa itu dengar dulu. Anda bertanya, saya menjawab. Nabi Isa alaihissalam ketika datang, kelak itu menjadikan Bani Israel semuanya beriman kepada dia. Semuanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam kitab saudara, Ibu, ada Yesus mengusir orang Kristen di Matius 7, 21, 22, 23. Kristen diusir. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Jadi yang menjadi hakim tolak ukur itu adalah Allah. Yesus hanya menjadi saksi. Yohanes 12:42. Gitu loh. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas takhiduni. Apa yang dikatakan? Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyembah diriku. Aku mengajarkan mereka untuk menyembah dirimu. Innallaha Rabbi wa Rabbakum. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Coba Anda baca kitab saudara. Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka
aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu, ilahku dan ilahmu. Jadi Yesus datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi kemudian seluruh umat manusia, membedakan dan menyatakan dirinya, aku ini utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel. Dikumpulkan semua umat manusia, orang semua takjub. Ternyata Islam betul, ternyata Nabi Muhammad SAW betul. Orang ini rupanya memang utusan untuk Bani Israel. Islam tepuk tangan pada saat itu. Tapi yang menuhankan, kemana perginya? Baca Matius 7:21. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran yang tadi, data yang tadi, surah Al-Baqarah ayat 210 dikatakan wa ilallahi turja'ul umur, yang datang bersama dengan para malaikat itu adalah Allah Subhanahu wa taala di hari kekekalan. Dan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat 21 sampai 22 yang datang itu adalah Allah, itu juga di yaumil hisab. Kalla iza dakkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa waji ayauma izim bijahannam. Nah, itu coba. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran. Yauma izi yatazakkarul insan wa anna lahu zikra. Seperti itu, Bu. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Ini Waalaikumsalam. halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu, masih ada pertanyaan Bu? Masih. Ya ayolah Bu. Ya iya tadi dari tadi Bang Ya. Zuma ngerocos mulu nggak dikasih saya. Loh, saya menjawab, sekarang giliran Anda. Gantian kita. Maksudnya gini, dalam isi yang di Al-Baqarah itu yang ayat 2110, apakah mereka menantikan Allah datang kepada mereka dalam lindungan bersama malaikat untuk memutuskan perkara itu. Dari Iya. ini bisa dibilang mereka itu menantikan Allah gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita kaitkan, jadi siapa gitu loh Tuhan yang mereka nantikan, Allah yang mereka nantikan itu dengan para malaikat itu Allah kalian kan, betul. Nah lalu kan kalian kan di agama kalian itu Nabi Isa yang diberikan hak itu kan untuk memutuskan perkara itu kan, Nabi Isa yang kalian percayakan. Betul tidak? Yang memberikan, kalau memang dia itu hanya sekedar nabi, Allah itu gimana? Kalau memang Nabi Isa itu hanya sekedar, kan Allah itu pemilik hidup ini gitu kan, yang memiliki hak. Kenapa di agama kalian hanya Nabi Isa yang diberikan hak, kalau memang hanya sekedar only nabi aja gitu loh maksud saya. Gitu. Kalau kita kaitkan dengan Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat. Dan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kan kalian mengkaitkan Nabi Isa itu sama dengan Yesus kan, kalian kan yang mengkaitkan. Kalau di agama kami tidak ada di Alkitab, tidak ada. Gitu loh Bang Zuma maksud saya. Jadi yang kalian nantikan itu adalah Allah yang akan turun bersama malaikat. Dialah yang mempunyai hak untuk memutuskan perkara setiap apa yang kita berhak atau tidak gitu loh. Ibu tolong pasang kuping ketika saya menjelaskan supaya ibu itu paham. Pasang kuping Bu, pasang kuping. Jangan cuman bibir aja yang bisa congornya aja yang berbicara. Ini udah sampai saya pakai bando, pakai jepitan. Ya udah, makanya dengarkan saya Bu, dengarkan. Mungkin ada lemak yang mengganjal di otak. Dengarkan saya, dengarkan ya. Anda diam. Jadi Islam itu bukan agama pagan yang menunggu Tuhan. Tuhan tidak ditunggu karena Tuhan bukan makhluk. Yang ditunggu itu ayah, ibu, paman, habis merana. Bang Zuma ini dong kita menantikan. Diam dulu Bu, saya bahas cuma. Otaknya bisa berfungsi kan Bu? Otak bisa berfungsi kan? Otak bisa berfungsi kan? Jangan karena mengutuk Adam alaihissalam otak Anda nggak berfungsi. Dengar, umat Islam bukan agama paganisme, bukan agama pagan yang menunggu Tuhan jatuh turun dari langit. Itu Islam. Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya, cakupannya itu meliputi langit dan bumi. Jadi dia tidak pernah kucuk Tuhan datang naik gerobak. Tidak seperti itu atau naik keledai. Itu di Islam tidak disikapi yang kayak begitu.
Kalau Nabi Isa alaihissalam itu Anda katakan menjadi hakim yang ditunggu, itu untuk Bani Israel. Ayatnya An-Nisa ayat 159. Catat, semoga Tuhan Allah memberikan kemudahan kuping Anda mendengarkan saya. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Pahami itu, catat. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Nabi Isa, akan menjadi saksi, S-A-K-S-I, bagi mereka. Isa sebagai saksi. Nah, ini di mana? Di hari kiamat. Jadi pada hari kiamat, Ibu, Yesus, Nabi Isa hanya menjadi saksi. Apa tolak ukurnya? Yohanes 12:42, supaya ibu paham sebagai Kristen penyembah manusia ini. Bapak paham. Jadi Yesus tidak menghakimi. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kuterima dari Allah. Firman yang kuterima dari Allah itulah yang menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Al-Quran menerangkan demikian, kitab ibu juga menerangkan demikian. Lalu apa lagi? Lalu ketika Anda membawa Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah atau surah Al-Fajr, betul yang menjadi hakim kelak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa hanya sebagai saksi, makanya dihakimi dia. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, hei kau Yesus, sini. Belagu juga kau rupanya. Apakah kau yang mengajarkan si Aurel ini menyembah dirimu? Maha suci engkau ya Allah. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh majikanku Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi ibu jangan kemudian memaksakan yang datang itu Isa ternyata Allah. Oh, enggak begitu. Islam itu bukan ajaran pagan. Kalau pagan, ya Tuhannya manusia yang datang naik keledai. Silakan ibu. Silakan Bu Aurel. Ada yang ditanyakan lagi atau ada yang belum jelas? Kok mute, dibuka mute-nya? Mute dibuka ibu. Oh ya, oke, maaf. Iya, Kalau silakan. itu Nabi Isa hanya sebagai saksi, adakah dalilnya dalam Quran? Jangan di Alkitab ya. Ini Al-Quran yang saya bacakan tadi apa? Ini. Kan ada Ini berarti. Barusan dibacakan tadi. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat, yakunu alaihim, pada mereka. Apa itu syahida? Akan menjadi saksi. Nabi Isa akan menjadi saksi pada hari kiamat. Saksi tok. Maksud aku, Nabi Isa itu sendiri yang bilang, aku ini kan Bang Zuma sering banget kan Yesus sendiri yang bilang, Yesus sendiri. Sedang kalau Nabi Isa aja kita bilang, kalau di Quran Nabi Isa itu langsunglah yang bilang, kalau saya ini hanyalah sebagai saksi Allah gitu. Oke. Tapi Baik. Nabi Isa itu sendiri yang bilang ya. Oke, baik. Dengarkan. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 116. Tapi kita ambil dari 17, dari belakang kita ambil. Apa katanya? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahida. Dan aku Yesus Isa bersaksi terhadap mereka. Tuh. Wa kuntu alaihim syahida. Madum tufihim. Selama aku berada di tengah-tengah mereka. Aku menjadi saksi selama aku di dunia. Hidup bersama dengan mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Kristen tidak dihitung.
Maka kata Isa alaihissalam, "Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in qadir." Ya Allah, sa'in syahida. Maka setelah engkau mewafatkan, mematikan aku bukan lagi saksi bagi mereka. Engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kata Isa alaihissalam ketika diadili oleh Allah di padang mahsyar, "Ya Allah, aku menjadi saksi bagi mereka hanya pada saat aku masih hidup bersama dengan mereka. Tapi setelah aku pergi, yang menjadi saksi engkau yang mengetahui. Aku nggak tahu lagi karena aku sudah di langit. Aku nggak tahu kalau muncul Kristen ini menuhankan aku nggak tahu. Aku nggak pernah mengajarkan mereka. Kristen ini siapa? Aku nggak kenal." Ya karena Makanya kan memang Nabi Isa itu kan sudah di surga. Yang kalau kayak di langit, bukan di surga, di langit. Di surga. Di langit tidak ada. Dipaksakan Bang. Jangan dipaksakan di surga. Original teks kitab saudara, Lukas mengarang, langit terbelah, lalu dia melihat Yesus duduk di samping Tuhan Bapa di surga. Itu bukan surga. Bahasa original teksnya adalah Uranon. Uranon itu langit. Kalau surga paradiso. Belajar lagi Bu, belajar. Bang Suma, dari Belajar. sejarah aja Nabi Isa dengan Yesus itu sangat jauh sekali. Kenapa? Memang jauh. Yesus itu ajaran paganisme yang mendukungnya. Tapi kalau Isa itu adalah itu sama dengan Yesus. siapa yang mengatakan sama? Ya. Siapa yang mengatakan sama? Iya. Perasaan yang mengatakan sama itu kalian. Kenaikan Isa Al-Masih. Nah, alhamdulillah sekarang pemerintah sudah menggantinya menjadi kenaikan Yesus. Itu derita Ibu. Yesus mau naik, Yesus mau mati, itu derita Ibu. Karena mereka Tapi mengakui memang Isa itu bukan Yesus. memang kita akui Yesus itu bukan Isa, memang. Terus apa masalahnya? Kenapa Pak? Ada masalah buat kami sama ini. Yesus itu tokoh fiktif yang tidak ada di Yahudi. Yesus itu nama penjajah, nama orang Romawi Yunani. Tidak ada nabi yang datang kepada orang Yahudi bernama Yesus, nggak ada. Ya, iya. Nggak ada. Tapi Sejarah apa? Kalau ada sejarah, Yahudi yang lebih tahu. Oh iya. Mana sejarahnya Yesus di kitabnya orang Yahudi ada? Hentikan. Bawa Yahudi. Yahudi yang punya. Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu ajaran pagan dari Roma Yunani. Ya, mengambil kitabnya orang Yahudi dengan mencocok-cocokkan terhadap surat-surat yang ditulis oleh orang Farisi kepada orang Roma. Gitu loh Bu. Belajar lagi. Ada enggak? Jadi Israel itu seorang ibu memberikan nama anaknya berbelakang Asus tuh Kak Aurel. Enggak ada. Kapasitasmu nggak ada Juma. Itu kan buatan Yunani itu. Iya, buatan Romawi Yunani itu. Itu adalah penggambaran Zeus yang dijual ke Indonesia. Yesus itu nama sebenarnya itu akar katanya dari Zeus. Makanya ibadah hari Minggu. Hari Minggu itu apa? Sunday. Apa Sunday itu? Hari matahari. Apa sembahan matahari? Siapa yang menyembah matahari? Roma Yunani. Tepuk tangan dulu dong. Jadi kiblatnya Kristen itu di Vatikan, bukan ke Yerusalem. Itu yang harus dipahami teman-teman kita yang Kristen. Oh, bukan. Itu fakta. Karena akhirnya Yesus Kristus aja malaikat pada menyembah dia gitu loh, malaikat. Coba User diam dulu biar Ibu Ada lagi yang mau dipertanyakan, silakan. Itu sampah itu. Hari kelahiran Ya, nggak apa-apa. Anda mau katakan saya sampah. Jangan nyerang pribadi dong. Nabi, kalau memang kalian anggap Yesus itu hanya nabi, para malaikat saja sudah menyembah dia loh. Malaikat aja udah menyuruh. Ya kan, pada menyembah dia, dan dia udah dibilang dia itu juru selamat Tuhan kota Daud. Ya kan? Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Enggak, saya tanya dulu. Yang lahir ini Tuhan atau manusia? Ya manusia lah, karena kan dia Oh, manusia. Dari jikit misalnya Maria itu gini, berarti anak Maria itu kan manusia. Berarti benar kan? Benar kan ketika saya mengatakan agama Kristen itu agama pagan karena menyembah manusia? Betul kan? Bukan, Tuhan yang telah menyayangi manusia.
menuhankan Tuhan. Tadi katanya yang lahir manusia, yang disembah Yesus. Ya, lahir di dunia ini yang tinggal siapa? Manusia. Nah itulah makanya saya katakan Kristen agama pagan, karena dewanya lahir menjadi makhluk. Kalau memang hanya sekedar manusia, hebat sekali ya Allah. Iya, berarti sama dengan Krishna, sama-sama Hercules, sama seperti Attis. Dia separuh dewa, separuh manusia, sama. Untung Yesusnya tidak sepotong kuda, sepotong manusia. Untung kayak Hercules, kayak Attis. Ya sama halnya kayak Itu ajaran-ajaran Yunani itu Ibu Aurel, itu ajaran Yunani itu. Ya kan sama seperti kalian yang mengimani kalau kutuk Alkitab, Quran itu turun dari langit langsung turun ke Muhammad, ya kan? Kalau terus? Ya itu kan kalian yang mengimani, sama kami juga mengimani seperti itu gitu loh. Kalian mengimani kucuk-kucuk firman Allah turun ke Nabi Muhammad. Sama halnya kami juga mengimani Tuhan Yesus itu datang. Ya sama-sama, orang Hindu juga begitu mengimani kitabnya, orang Buddha juga mengimani kitabnya. Bedanya Kristen ini adalah penumpang gelap yang mengambil kitabnya orang Yahudi, ditempelkan di buku Roma Yunaninya, lalu dikatakan firman Tuhan. Kristen itu kan naif itu kan naif, Bu. Kristen Kitab itu bukan dalam arti Kristen itu pengikut Yesus. Yang dikatakan pengikut Yesus itu kalangan domba. Anda bukan domba. Yang pengikut Yesus itu domba. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba. Domba itu adalah Bani Israel. Baca Yeremia 23 nomor 2, Yehezkiel 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah keturunan Yakub. Saudara bukan keturunan Yakub, tapi keturunan entelheng-elheng ente. Oh gitu. Nggak ngerti kita. Iya. Dan pokoknya intinya gitu aja Bang Juma. Iya, gimana? Saudariku Auriel, kalau mau belajar Bible, Anda sudah pas dengan Bang Suma belajarnya. Bang Suma mengajarkan Bible tanpa tendeng aling-aling perpuluhan. Gratis, gratis. Iya. Gitu. Bang Juma itu memang tidak dibayar. Tapi itu ya tahulah kita. Apa? Kenapa Bang Suma? Kenapa? Enggak tahu, udah tahu kok kita orang Kristen juga udah paham. Ya oke. Terima kasih untuk pencerahan. Iya, sama-sama Mbak Auriel, salam kenal dari saya. Thank you semuanya. Bye. Iya, bye. Sin salam habra katabra. Hilang. Mantap. Pas mulai. Masih mau aku datang besok. Cuma ini. User, bagian mana yang sakit dari paparan saya yang tadi, Bang? Pinggangnya yang kena, Bang. Ya, semoga aja akalnya tersentuh sedikit lah. Ini harus dicek dulu Bang semua gejalanya ini. Ya, Bang User, masihkah aku ada di hatimu? Bergejolak dalam pikiranmu? Bang Suma membuat amarahmu dan darahmu semakin mendidih? Masihkah? Ini saudara User dari tadi komat kami dia tidak sadar kalau termute. Sampai dia pukul meja tuh. Dilemparkan pula asbaknya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. User, lihat mute-nya dulu, baru ngomong, jangan kayak gitu. Nah, gimana Pak? Jangan nanti seperti Ya tapi kenapa asbak yang dilempar? Kasihan orang di rumah kaget. Kapan kau tengok? Kapan kau tengok matamu? Lah, tadi Roh Kudus yang membisikkan padaku. Ajaran sesat kau Juma. Saya serius. Kamu pasti pakai celana warna hitam. Dengarkan. Ini saya nguji Roh Kudus. Kamu pasti pakai celana warna hitam, betul? Mandatmu. Tuh. Kamu jujur. Kamu pakai celana warna hitam, betul? Mandatmu nggak ada. Jawab dulu dong. Kamu betul hari ini saat ini menggunakan celana hitam, betul? Mandatmu nggak ada Juma. Nggak ada. Kamu pasti kaget. Kenapa Bang Suma bisa tahu? Subhanallah. Ini harusnya kamu berpikir loh. Kok bisa Bang Suma tahu saya pakai celana hitam? Dari mana ya ilmunya? Ayo. Ada kapasitasmu Juma. Lah, ini buktinya. Kamu membuktikan sendiri. Aku tembus. Aku melihat dari sini. Kamu pakai celana warna hitam. Lu mau apa? Kau bohong.
Kamu pakai warna apa? Bodat. Kamu ndak pakai warna hitam? Aku aja pakai handuk. Ah, berarti yang kulihat itu jambutmu. sorry. Kamu pakai handuknya. Sorry. Handuknya ganti. Handuknya robek kelihatan dari sini. Tolong diganti handuknya, Bang. Enggak enak depan umum. Masih lubangnya jangan pas di situnya. Kelihatan. Tadi kupikir warna celana, ternyata bukan. Handuknya dibenerin. Oke, ya gitu. Ayo. Mari kita diskusi. Aduh, sorry. Ini mata juga kurang ajar kali mata ini. Orang pakai handuk. Handuknya lubang, ternyata lubang handuknya. Kupikir tadi dia pakai celana warna hitam. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya udah lanjut. Ya, handuknya udah betul tuh. Gimana, Bang Yusar? Kitab nggak laku. Apa yang Anda ingin pelajari? Silakan, saya akan bantu. Nggak perlu Yang mana? kau bahas kitab, udah. Karena kau Kenapa? sendiri anti Kristus. Kalau saya anti Kristus, saya akan menuhankan dia dan mengimani dia mati terkutuk. Itu baru anti Kristus. Kau menolak Kristus. Saya tidak menolak dia. Dia adalah nabi, utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel sebagai jalan kebenaran dan hidup untuk Bani Israel untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak menolaknya. Makanya benerin handuknya. Juma, kalau kau seorang muslim, dah Siap, ya. terangkanlah Al-Quran itu sendiri. Kan saya sudah menerangkan tadi. Berangkai Alkitab. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku menyembah dan mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maria, jangan sentuh aku, tetapi pergilah kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Katakan, aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Apa bedanya dengan Al-Quran? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abdullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22, apa yang Yesus katakan? Aku menyembah apa yang aku kenal. Nih, ani abdullah rabbi wa rabbakum. Aku menyembah Allah. Kau enggak ketika membahas Alkitab? Bible, bukan Alkitab, Bible. Ya sama aja. Enggak sama lah. Kalau Alkitab itu diawali alif lam. Alif lam itu berarti firman Allah. Emang kamu beriman kepada Allah? Kan tidak. Maka ganti kata Alkitab. Selayaknya Isa Al-Masih sudah diganti menjadi Yesus. Tepuk tangan. Itu sudah sah menurut negara. Ya? Ya kan udah diganti. Siap. Yang tadinya Isa Al-Masih milik Islam sudah dikembalikan ke Islam. Sekarang orang Kristen mengambil miliknya dari Yunani, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Gitu dong. Supaya ketahuan bahwa agama Kristen ini berasal dari Yunani, kan gitu, Bang. Jangan pakai Isa Al-Masih kayak dari Arab aja Isa ini. Kristen ini gitu dong. Itu cuma itu kapasitas tidak ada. Kamu kan Muslim. Ya, sebagai Muslim, naifnya saya lebih paham Bible daripada Anda. Bodoh kamu. Bodoh. Sebagus sendiri. Gini Usar, kalau memang punya ilmu, ambil tema, ambil topik, langsung paparkan kebenaran di dalam Kristen itu seperti apa. Silakan. Kalau memang Anda itu Muslim, ajarilah Al-Quran sendiri. Kan tadi kita sudah mengajarkan Al-Quran, Bung. Ini komal ini adalah komal milik api. Oke, Kudus. Bung. Komal ini komal milik api. Apologet Islam Indonesia. Salah satu visinya adalah memberantas pemahaman-pemahaman Yunani yang mengambil istilah-istilah Islam. Itu salah satu visinya. Misinya salah satunya adalah melakukan dialog dengan penganut-penganut ajaran paganisme, diantaranya Kristen. Itu salah satunya. Jadi kalau Anda tidak sanggup untuk berdialog, silakan Anda perbaiki handuknya, habis itu tidur. Tak ada kapasitasmu. Halo? Iya. Nggak ada. Karena Kenapa? Seorang dikatakan punya kapasitas membahas Bible itu apa syaratnya? Kristus sendiri tidak memberkata samamu. Yesus sendiri. Kristus Yesus itu tidak pernah mengenal kitabmu. Saya bilang. Nah, di mana Yesus pernah bercerita tentang perjanjian baru?
Ayo. Di mana Yesus pernah berbicara tentang kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Surah Paulus, Roma, Filipi, Kiliki, Pepaya dan seterusnya? Di mana itu? Tidak perlu kau bahas Alkitab. Tidak perlu kau bahas Yohanes, Markus. Tidak perlu kau mengimani Islam. Bagaimana tidak perlu? Bayangkan, coba. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya pantaslah ku tampar kau sebut Allah di situ, pastilah kita bahas. Coba kau ganti Theos. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos, dan Theos itu telah menjadi manusia. Apa urusannya kami umat Islam? Nggak ada urusannya. Tapi sekarang masih tertulis Allah di situ. Maka kita diskusikan supaya Anda itu sadar gitu loh, Bang. Handuknya dibenerin dong. Ya, gitu. Kau sebaiknya sadar. Tega-tega kali Anda berdiskusi naik di Komal Muslim pakai handuk. Apa yang terjadi? Bocor, ketahuan dari tadi. Ku bilang pakai celana hitam. Abang ini. Pakai celana hitam. Ya, tapi ternyata aku salah lihat. Yang kulihat itu bukan celana. Gunting lah, beli silet kayak apa kayak, gunting lah panjang gitu. Masa sampai di lutut sih? Panjang kali lah. Nggak tahan aku. Nggak nahan aku. Penglihatan palsu. Penglihatan palsu. Tapi Tidak lah. kalau kita celana hitam, ternyata Iya. pakaian. Jadi kau penglihatan palsu. Enggak, yang kulihat tadi itu ternyata bukan celana, Bang. Enggak lagi tahu. Ternyata panjang kali lah ininya. Enggak pernah dicukur kurasa. Umur Anda sekarang kan 72 ya? 71. Nah, sejak itu Anda enggak pernah cukur panjang sampai di lutut kayak gitu. Kupikir celana. Aduh, maaf saudaraku. Ini handuknya ribut. Handuknya enggak benar, Bang. Kalau memang muslim baik tahu, ajar Al-Quran. Tadi kan kita setengah jadi Al-Quran. Ma qultu lahum illa ma amartani bi Alkitab ani abudullah rabbi wa rabbakum. itu enggak ada. Mana larangannya belajar Bible untuk orang Islam? Mana larangannya? Orang-orang di luar ajaran Romawi Yunani dilarang membaca Biblos. Mana dalilnya? Ada? Karena itu enggak tepat. Bikin aturan sendiri aja. Kau menafsirkan sesuka hatimu, Saya tidak menafsirkan. Itu fakta di dalam Biblos. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku ajarkan, aku sampaikan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Mana ada aku tafsirkan? Kalian akan dihakimi oleh Yesus berdasarkan firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Bani Israel. Kalian kan bukan Bani Israel, entah Bani apalah kalian nih, entelheng ente. Itu kan kau mengklaim seperti itu kan? Loh, itu bukan klaim, itu fakta. Aku diutus hanya kepada domba. Kok bisa-bisanya kalian rubah? Pakai ilmu apa kalian merubah itu? Suka-suka. Domba itu adalah Bani Yakub. Ayo. Sudah begitu kalian ngaku-ngaku, habis gitu masuk ke Indonesia, yang kata Theos kalian rubah menjadi kata Allah. Iya. Nah itu Bu Darni, tolong teman user kita ini dibenerin dulu, ajarin dia pakai handuk. Masa tadi handuknya gitu? Iya. Sampai di lutut loh. Sampai di lutut. Enggak. Masalahnya berat badannya teman kita ini 82 kilogram. Terus dia pakai handuk lap keringat. Kan nyambung. Begitu dia duduk kan kelihatan. Selamat siang Indonesia. Kelihatan menyapa yang dibawa. Yang dibawa itu ikut ngomong. Ini aja aku bil. Kalau memang kau bahas Yesus dengan karena sesuka hatimu, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan yang menghukummu.
saudara user, tadi kami itu tadi kami berdiskusi dengan teman Kristen, bukan kami membahas sendiri. Kita tanya jawab tadi, tiba-tiba Anda datang. Selamat pagi, Opo. Ya. Sebelum naik Opung Vivo, sudah kontrol cek jantung dulu Opung Vivo, trombosit darah udah diperiksa dulu. Asam urat. Asam urat Pak Gurunda. Hati-hati Pak Vivo. Iya, Opung Vivo udah cek jantung dulu sebelum naik ke sini. Atau asam uratnya sudah diperbaiki? Oke, lanjut Gurunda. Lanjut. Gas gaskan dia. Tadi itu yang dibahas, Adam itu katanya mewariskan dosa. Padahal itu bukan dosa waris, tapi bohong waris yang dihasilkan dari kitab Roma 5, ya, nomor 12 kalau nggak salah. Itu yang kita sedang bahas, Bang Pipo. Oke. Jadi fitnah terhadap Nabi Adam alaihissalam berimbas kepada adanya Nabi yang harus mati di atas tiang salib. Lagu dandut. Lah, kenapa jadi berganti Budarni ini? Mana si Opung Vivo? Opung Vivo kemana? Minta naik lagi tadi dia. Bentar kali ini. Tuh, minta naik udara Mas. Tuh di bawah. Ya, dinaikkan Bang Vivo, dinaikkan. Nah, gitu dong. Kenapa Opung ini naik turun? Apa blendernya ketinggalan tadi, Opung? Blendernya ketinggalan tadi. Ya, Bang Pipo aja dulu. Itu Bang Pipo, di agama Anda yang berasal dari barat ini mengajarkan Adam alaihissalam itu loh, dari barat lah agama Anda, dari Vatikan nyebrang sampai ke Belanda sampai ke Indonesia, nyebrang Portugis, nyebrang sampai ke Indonesia. Lalu dari mana agama Anda ini, dari mana? Kalau bukan dari sana, dari mana? Lagi dia. Kenapa rupanya? Udah macam teh celup Opung Vivo dari tadi, timbul tenggelam. Naik turun, timbul tenggelam. Macam iman. Timbul tenggelam. Aduh, ruwatan ini. Jadi memang jelas ya Bang Sumaya, bagaimana perbedaan umat Islam dan umat Kristen itu memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kalau kita lihat di dalam Korintus 15:45, Adam itu diciptakan, ditempatkan di Taman Eden yang dirancang khusus untuk dia. Adam adalah leluhur semua manusia, setiap manusia yang pernah ada dalam keturunan langsung dari Adam. Yang repotnya lagi muncul Roma 5:12, manusia juga telah diwarisi kodrat dosa. Ini kacau ini. Dia naik turun sendiri, nuduh orang, gimana sih? Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang nabi pada mereka pasti dihina, diolok-olok. Adam lagi dibilangnya mewariskan dosa. Ini ajaran dari mana ini Kristen dapatkan Adam mewariskan dosa ini? Ilmunya dari mana itu Bang Vivo?
Nggak ada. Kalau dari Gua Hira diajarkan apa? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kalau Anda mengatakan dari Gua Hira, saya kasih dalilnya. Nah, di dalam agama Anda, di dalam Roma 5 nomor 12, Adam mewariskan dosa kepada seluruh umat manusia. Ini ajaran apa lagi ini? Ujung-ujungnya ternyata ada yang mau dijual. Siapa? Anak Maria. Supaya jadi tumbal yang diimani di atas tiang salib. Aduh.